Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'du fa ya usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman taqwa. Jamaah rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan ta'alluq hadis yang dita'alumi atau dita'alluq adalah bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur. Tapi karena ta'allum ini beberapa bagian dan yang dikaji hari ini adalah tamhid atau pembukaan atau tak yang pertama. Karena sejak Ramadan tahun 1445 saya tetapkan kajian ta'alluqnya itu dengan 11 tak. Tak yang pertama adalah tamhid. Dan di dalam tamhid ini ada dua yang dikaji. Yang pertama adalah tamhid yang melatar belakangi kenapa istilahnya ta'allum hadis, tidak tadabbur. Itu yang pertama kita jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana metodenya yang 11 itu, 11 tak tersebut. Jadi kita bahas kembali thoriqoh. Karena ada thoriqoh, sekarang ada thorekat ya, thorekat dzikir. Ini juga thorekat dzikir, dzikirnya hadis. Yang 11 itu bagaimana? Jadi minimal 2 latar belakangnya. Baru nanti bulan depan mungkin tamhid atau latar belakang kenapa hadis itu yang dibahas. Hadis meraih haji mabrur itu yang dibahas. Jadi istilah yang pertama, kenapa kita gunakan ta'alluq hadis. Sunnah Rasul itu merupakan sumber hukum yang kedua ya, setelah Al-Quran. Kita ketahui di zaman Rasulullah SAW untuk mengetahui isi hadis atau persoalan yang dihadapi oleh sahabat, maka langsung kepada Rasul, karena sumber hadisnya masih ada. Jadi kalau ingin tahu permasalahan apapun, datang kepada Rasul itu. Bukan masalah keagamaan secara ta'amudi saja, tapi juga ta'amudi ritual saja, tetapi juga ta'amudi yang berkaitan dengan sosial. Dipertanyakan kepada Rasul. Makanya kalau Rasul membahas atau menjawab tentang berbagai persoalan, ya jelas karena memang Rasul itu sebagai sumber hukum dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dari mulai makanan, kesehatan, kehidupan berkeluarga, kehidupan bernegara, bermasyarakat. Para sahabat itu langsung bertanya kepada Rasul. Dan Rasul membahas dan menjawabnya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan dari sahabat, justru Rasul yang bertanya. Seperti ala ukhbirukum, tidakkah aku beritahukan kepada kalian. Jadi pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, maka segalanya dipertanyakan kepada Rasul. Dan Rasul menjawab. Di sumber hukum hadis, sumber hukum Al-Quran adalah hidup Rasulullah SAW. Tapi kan tahun ke-11 Hijri, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun ke-11, yang Rasul di Madinah pada saat itu baru 10 tahun, karena datang ke situ adalah bulan Rabiul Awal kan,
wafatnya juga 2 bulan Rabiul Awal. Jadi datang kepada Madinah atau Yasrib itu 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, dan wafat 12 Rabiul Awal di tahun. Tapi tahunnya tahun ke-11 karena awal tahunnya Muharram. Di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW wafat. Maka pembentukan hadis itu selesai. Tidak ada lagi. Ya, tinggal yang meriwayatkan dari apa yang diterima dari Rasul. Itulah sahabat. Makanya di dalam ilmu hadis ada hadasana Rasulullah, sahabat hadasana, ada ada sami itu, ada ro'a itu, ada kunna, menggunakan istilah-istilah para sahabat. Namun, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sunnah atau hadis itu tetap berlaku sepanjang masa. Karena jasadnya yang wafat itu, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan risalahnya tetap berlanjut sampai hari kiamat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, disitulah mengapa saya gunakan ta'allum. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 ini diawali dengan wa'lamu. Ketahuilah anna fikum, sesungguhnya di kalanganmu ada Rasul. Dan ya, ayat ini kan berlaku sepanjang masa. Jadi bukan hanya zaman Rasul masih ada saja kan. Bukan hanya zaman sahabat saja, tapi ayat ini berlaku sepanjang masa. Jadi termasuk hari ini. Wa'lamu. Ingatlah, ketahuilah bahwa di kalanganmu ada Rasul. Di kalangan kita sekarang ada Rasul. Apanya? Bukan jasadnya. Jasadnya sudah wafat. Jadi walaupun ada torikoh kan yang datang ke Indonesia itu, dia dengan membaca sholawat, katanya Rasul hadir secara jasadi. Mungkin bapak-bapak sudah mendengar rekamannya di YouTube. Jadi ketika Syekh Mursid yang dari Yaman datang ke Indonesia dan membaca sholawat, maka Rasul itu hadir secara fisik. Yang kelihatan hanya oleh beliau, oleh jamaah tidak diketahui tidak dilihat. Dan Mursid itu, pimpinan tarekat itu, latar belakangnya doktor dalam ulumul hadis. Itu suka dijadikan dalil. Ya karena memang walaupun doktor dalam ulumul hadis atau doktor dalam ulumul Quran, tapi itu dipengaruhi saja pemahamannya walaupun doktor dalam ulumul hadis. Ketika kita berdiskusi, saya katakan itu kan hadis, itu kan doib. Kan Anda itu belajar ulumul hadis. Kenapa doib? Yang doib dipakai. Ada doib ke hadis. Jadi kadang-kadang dijadikan dalil juga gitu ya. Jadi berpengaruh pemahaman. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum bikasri minal amri la anitum, saya yakin bukan fisiknya yang hadir, bukan jasadnya. Karena basyarun mislukum kan, dalam Quran dikatakan Rasul itu basyar, secara fisik sama mislukum, sama dengan kalian. Yang membedakan itu kan beliau menerima wahyu. Jadi
hadir itu adalah sunnahnya. Apa itu sunnah? Tentu yang kita pakai sunnah dalam pengertian ulumul hadis, bukan sunnah dalam pengertian fikih. Karena berbeda sunnah pengertian fikih dengan sunnah dalam pengertian ulumul hadis. Kalau sunnah menurut fikih maka mayusabu fi'luhu walayu aqobu tarkuhu, yaitu yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Itu adalah sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut hadis adalah qaul Rasul, ucapan Rasul, atau fi'lu Rasul, perbuatan Rasul, takrir, persetujuan Rasul, kemudian kesengajaan, tark, kesengajaan yang ditinggalkan oleh Rasul, kemudian perencanaan, atau yang diangan-angankan, yang dicita-citakan oleh Rasul, itu semua sunnah Rasul. Sehingga ada istilah sunnah itu sunnah qauli, fa'li, takriri, tarki, dan hammi. Baik qoblal bi'sah maupun ba'dal bi'sah, baik sebelum diangkat jadi Rasul maupun sesudahnya, apalagi sesudahnya. Jadi yang dimaksud dengan hadir itu adalah sunnahnya. Seperti sekarang ini kita ta'allum hadis, maka sunnah Rasul ada di tengah kita. Nah, itu latar belakang yang pertama kenapa kita istilahkan ta'allum. Kalau tadabur itu Quran, karena afala yatadabbarul Quran. Dulu saya menggunakan tadabur hadis, tapi saya sekarang gunakan ta'allum hadis karena berdasar wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau kepada Quran tadabur karena berdasar afala yatadabbarunal Quran. Jadi setiap mukmin mesti sadar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada di kalangannya. Karena fikum Rasulullah. Karena yang wafat adalah jasad, sedangkan sunnahnya tetap ada sebagai pedoman hidup. Orang yang menyadari keberadaan Rasul itu akan merasakan manisnya iman, karena di situ dikatakan zayyanahu fi qulubikum. Dan orang yang menyadari keberadaan Rasul itu mesti dibimbing akan jauh dari kemaksiatan, karoha, ilaikumul kufra, kekufuran, wal fusuq, wal isyan. Maka di sini pangkal ayat ini diawali dengan wa'lamu, ketahui. Maka istilah wa'lamu itu cara untuk mendapatkan i'lamu atau ilmu menggunakan istilah ta'allum. Jadi ta'allum hadis. Itu latar belakang yang pertama kenapa menggunakan istilah ta'allum. Yang kedua, menggunakan ta'allum ini sebelum ke sana, Abu Sa'id Al-Khudri itu kan meyakinkan kepada kita bahwa kalau Rasul mengikuti keinginan sahabat, maka akan kesulitan. Padahal para sahabat pada saat itu orang-orang soleh, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi la'an itu akan menghadapi kesulitan, makanya harus i'lamu, ingat atau tahu. Nah, latar belakang yang kedua, kenapa menggunakan ta'allum? Karena orang yang berhak jadi pemimpin, jadi imam, disabdakan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, wafat 40 Hijriah, bukan Ibnu Mas'ud ini mah, Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud mah putra Mas'ud, kalau Abu Mas'ud bapaknya Mas'ud, tapi bukan Mas'ud anu membunuh
Abu Lahab. Mas'ud lain lagi. Yang wafat 40 Hijriah. Rasul bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bisunnah. Nah, di situ fa'alamuhum bisunnah. Jadi kalau kepada sunnah, a'lamuhum bisunnah. Maka kita gunakan ta'allum sunnah nabawiyah. Karena orang yang a'lam dalam bidang sunnah plus akro bacaan Al-Quran, maka itu berhak jadi imam. Jadi itu juga membedakan istilahnya di dalam metode ya. Dalam metode tafsir Al-Quran atau langkah-langkah tadabbur Al-Quran dengan langkah-langkah ta'allum hadis. Kalau kepada Al-Quran, langkah pertama itu, dan langkah berikutnya ya setelah tamhid, itu harus ada tahsinut tilawah. Kalau di dalam langkah pengkajian Quran, tadabbur Al-Quran, harus ada tahsinut tilawah. Karena yang berhak jadi imam, jadi pemimpin dengan istilah aqra'uhum. Aqra'uhum li kitabillah. Jadi aqra' itu harus bagus bacaannya. Jadi harus ada tahsinul qiraah, tahsinul tilawah metodanya. Kalau di dalam ta'allum hadis, maka atau ta'allum sunnah, a'lamu bisunnah. Itu jawaban yang kedua. Kenapa menggunakan ta'allum hadis. Kemudian, yang berikutnya, Hudzaifah bin Al-Yaman yang wafat 36 Hijriah, meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, annal amanata nazalat minas sama, sesungguhnya amanat itu diturunkan dari langit, bukan diturunkan nazalat ya. Annal amanata, sesungguhnya amanat nazalat turun minas sama dari langit, fi jadri qulubir rijal, pada relung hati kaum pria rijal. Wa nazalal Quran, dan turun Al-Quran. Faqara'u, maka mereka membaca Al-Quran. Wa alimu minas sunnah, dan tahu tentang sunnah. Ini juga menggunakan alimu kepada sunnah itu. Jadi dalam sunnah ini dikemukakan bahwa pengemban amanat itu kolbunya menerima amanah, membaca Quran, dan mengetahui sunnah. Maka dengan demikian sunnah itu kita gunakan dengan ta'allum. Tapi ada yang menarik di sini ya, amanah itu kok fi jadri qulubir rijal. Rijal itu kan jamak dari rojul. Artinya laki-laki. Amanah itu diturunkan kepada atau turun kepada kaum pria. Kenapa tidak kaum wanita? Ini yang menimbulkan pertanyaan. Sebelum ibu-ibu juga bertanya, kenapa katanya para ustadz itu lebih cenderung membela kaum pria, gitu. Membela apa? Keagungan atau duriat kehebatan, gitu. Kehebatan pria. Di dalam ceramahnya kalau ada persoalan-persoalannya suka menyudutkan kaum wanita banyak gitu.
Itu kan jadi persoalan itu. Apakah betul Islam itu seperti itu? Tentu saja itu perlu kita jawaban, memberikan jawaban kita sebagai pengkaji, sebagai yang ta'alum tentang hadis itu. Tapi kalau kita lihat hadis ini, wa'alimu bisunnah, itu sebagai amanat, bahwa pengemban amanat itu kepada kaum pria, karena memang tidak bisa ditolak bahwa kaum pria itu amanatnya lebih banyak daripada wanita. Wanita itu kan dinikahnya sebagai amanat bagi kaum pria. Jadi pengemban amanatnya itu lebih banyak kaum pria kan. Karena bagi kaum wanita kan tidak ada kewajiban untuk membangun negara, membangun masyarakat. Tidak menjadi amanah untuk membangun negara, membangun masyarakat. Karena kalau kaum wanita kan membangunnya keluarga. Dalam surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna. Jadi amanah itu sebetulnya lebih banyak kepada kaum pria. Kaum wanita kan tidak wajib mencari nafkah. Kalau sekarang para istri bapak senang mencari nafkah, itu kan sebetulnya bukan kewajiban. Hanya membantu kaum suami, membantu kaum pria. Makanya kan apa yang dihasilkan oleh istri, oleh kaum ibu kan tidak bisa dikuasai oleh kaum pria. Tapi kan apa yang dihasilkan oleh suami kan bisa dikuasai oleh kaum istri. Karena amanah itu tetap. Kemudian bagi waris juga kan itu rata-rata laki-laki 2 kali perempuan karena mengemban amanah untuk membiayai istri, sedangkan perempuan kan tidak ada untuk membiayai anak dan suami. Makanya kalau kita punya anak wanita, mau minta bantuan kepada anak kita kan harus ada izin suaminya. Kecuali kalau penghasilannya dia sendiri, tentu saja punya wewenang. Tapi kalau kita lihat sejarah juga di dalam amanah hadis ini, memang ternyata kaum pria lebih banyak yang mengemban amanah. Ketika Rasulullah SAW masih ada, hadis itu kan sumbernya pria wanita. Para sahabat itu kan pria wanita. Istri Rasul yang ditinggalkan wafat oleh beliau 9 orang jumlahnya, itu rawi hadis semua, guru hadis semua, mulai dari Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Hindun, atau Romlah, atau Sophia, semuanya ahli hadis. Makanya tentang hadis itu banyak kaum ibu, kaum wanita, karena Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, istri Rasul itu semuanya ahli hadis. Dan sumber hukum itu kaum ibu lebih banyak, atau bukan lebih ya, banyak sekali. Karena kan Aisyah juga termasuk rawi yang meriwayatkan hadis lebih dari 2000. Jadi rawi hadis itu para istri Nabi, kaum wanita. Juga kaum pria ada, seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya. Tetapi setelah para istri Nabi itu wafat, itu sulit kita temukan rawi hadis tabi'in itu wanita. Itu rata-rata laki-laki. Murid Aisyah itu kan laki-laki semua. Seperti Dakwan, kemudian Amroh, Mujahid, itu laki-laki. Dan ternyata sampai sumber hadis
asli itu berakhir, yaitu pada abad kelima, Al-Baihaqi, semuanya rawi hadis, muhorij hadis itu laki-laki. Tidak ada kitab hadis buatan wanita. Jadi kitab hadis ya kalau yang kita kenalkan ada kutub sitah, kitab 6, atau kutub tis'ah, kitab 9. Kutub sitah itu adalah Al-Bukhari, namanya Muhammad, ya, laki-laki. Muslim, nama asli Muslim bin Hajjaj, laki-laki. Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman, laki-laki. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, At-Tirmidzi. Lalu An-Nasa'i itu nama aslinya Ahmad, An-Nasa'i, laki-laki. Ibnu Majah nama aslinya Muhammad, itu juga laki-laki. Terus Malik, kalau 9 ya, Malik bin Anas itu laki-laki. Terus Ahmad bin Hambal laki-laki. Dan Ad-Darimi juga laki-laki. Jadi seluruh penyusun kitab hadis tidak ada perempuan. Terus syarahnya yang menyerahkan hadis Bukhari itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Qastolani, laki-laki. Yang meriwayat yang menyerahkan hadis Muslim, Suyuti, laki-laki. Terus yang menyarahkan atau menjelaskan hadis Abu Daud, Abu Thayyib, itu juga laki-laki. Kemudian yang menyarahkan riwayat Tirmidzi itu Fathul Ahwadi, itu Al-Mubarak, itu laki-laki. Jadi yang membahas hadis juga, yang menyarah hadis juga, itu pria. Demikian juga tafsir yang sahabat yang paling mentakwil ayat itu kan Ibnu Abbas, laki-laki. Kemudian berikutnya ada Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir, laki-laki. Dan termasuk juga generasi-generasi berikutnya itu kaum pria. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan dari ibu-ibu, kok kenapa para ustadz, para mubaligh itu lebih banyak membela kaum pria? Karena memang yang membahas tafsir maupun hadis laki-laki. Sedangkan tafsir juga kan bayanu kalamillah, bayanan tafsilian ala tokotil mufassirin, menjelaskan ayat sejelas-jelasnya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan mufassir. Jadi yang namanya menafsirkan, menafsirkan Quran, menjarah hadis itu dipengaruhi oleh pemahaman dia, dan pemahaman dia itu dipengaruhi oleh pikirannya. Makanya kalau bapak-bapak mendengar ceramah dari para ustadz, sok lamun ustadzna nu resepen nyanung, kan contohnya ceramah ke nyanung gitu, di mana-mana. Anu teresepen beda deui, anu mengecam kan. Ayatnya mah sama, tapi penekanannya itu ada pengaruh. Dan itu bisa oleh bapak dinilai. Oh, ustadz ini mungkin di rumahnya eleh istrinya, maka ceramahnya kecenderungan begitu. Oh, ini mah lebih penguasa di rumahnya, beda. Jadi ala tokoh itu, penyarah. Nah, ini yang mungkin perlu kita telusuri. Kenapa kaum pria itu banyak dominan di dalam pemahaman terhadap syariah Islam? Karena memang kalau kita lihat sumber pemahaman terhadap Quran dan hadis itu kaum pria rata-rata. Belum muncul kaum wanita. Hanya bapak-bapak juga perlu mengkader para putrinya
untuk mengkaji. Makanya saya tekankan itu ke incu saya, kamu harus kuliahnya ulumul Quran. Cucu yang pertama itu ulumul Quran, dia masuk ke UIN. Karena apa? Saya katakan ini ulumul Quran, tafsir ini belum masih kurang kalau disebut belum tekapangi. Jadi masih kurang yang menafsirkan Quran. Kaum wanita itu harus ada. Kemudian adiknya saya sarankan untuk kuliah hadis. Nah itu wa'alimu minas sunnah. Jadi kenapa istilah ta'allum? Karena di dalam hadis ini juga wa'alimu. Jadi itulah minimal 3 dalil kenapa kita gunakan ta'allum hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi pembukuan hadis yang kita teliti ternyata dikemukakan atau ditemukan di dalam berbagai perpustakaan. Rata-rata al-masadir asliyah itu disusun oleh kaum pria. Dan penyusunan kitab hadis itu lebih banyak secara resmi itu pada abad kedua Hijriah. Jadi dan pada abad kedua Hijriah itu mungkin ada perubahan situasi dan kondisi. Kalau di zaman Rasulullah SAW, kaum wanita itu kedudukannya oleh Rasul sebagai ummul mukminin, sehingga para istri Rasul itu menjadi sumber hadis, sehingga pada saat itu seimbang antara pria dengan wanita. Tetapi kepada abad kedua sudah berkembang al-Islam itu, karena kekhalifahannya juga dipimpin dengan sistem yang berbeda sejak zaman Rasul, kemudian sejak zaman sahabat, yaitu dinasti Muawiyah, dan setelah dinasti Muawiyah jatuh dipegang oleh Abbasiyah. Nah itu kan berbeda Abbasiyah itu, sebab dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah itu tidak ada kepemimpinan wanita. Kalau di zaman Rasul dengan sahabat ada kepemimpinan wanita, karena Aisyah itu pernah memimpin Masjid Nabawi. Tapi setelah Aisyah wafat itu kan semuanya kaum pria. Jadi mungkin di situ dominannya, atau bukan penyebab, salah satu faktor yang tidak adanya kaum wanita yang menyusun kitab hadis. Maka pada pada abad kedua Hijriah itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah ke-8 menginstruksikan penyeleksian hadis. Undur makana fi min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh fa inni khiftu rusal ilmi wa dihabul ulama wala taqbal illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Instruksikan Umar bin Abdul Aziz untuk menyusun hadis-hadis yang sahihnya saja, harus menyeleksi. Dan ta'allum hadis, latar belakang yang kedua, itu merupakan penerus. Ta'allum hadis itu penerus para ulama salaf, para penyusun kitab-kitab hadis itu. Karena baik ulama salaf maupun kholaf itu telah menyusun hadis. Baik, salaf itu bisa pengertiannya periode, ya, bisa juga pengertian pola pikir.
Kalau periode ya antara lain salaf adalah yang menyusun kitab masodir asliyah. Kalau kholaf yang menafsirkan atau yang menyarah hadis. Tapi kalau dari sudut pola pikir, salaf itu orang yang memahami, meneliti dan menafsirkan Quran secara banyak tekstual. Kalau kholaf itu kontekstual. Salah satu contoh antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab itu kan pemikirannya berkembang, maju ke depan. Kalau Abdullah bin Umar melihat teks Rasul yang diperbuat oleh Rasul. Antara Abdullah bin Amr bin As dengan Amr bin As. Amr bin As itu kan orang politik. Kalau Abdullah bin Amr itu orang ahli hadis, ya, pola pikir. Jadi salaf dan kholaf itu bisa dari periodisasi, bisa juga dari pola pikir. Tapi kita ta'alum hadis ini penerus semuanya itu, baik yang kholaf maupun yang salaf. Ini contoh-contohnya, tidak perlu saya bahas. Kita lihat sekarang metodenya, metode ta'alum hadis. Yang pertama itu tamhid, saya istilahkan. Tamhid itu berasal dari kata mahada yumahidu tamhid, yang menurut bahasa berasal dari kata mahada yamhadu, mahdan, yang berarti membentangkan atau membeberkan atau membuka lebar. Maka mahada yumahidu tamhid itu berarti membeberkan sesuatu yang akan dijelaskan. Maka istilah lain muqaddimah atau pendahuluan. Kenapa kita gunakan tamhid? Karena supaya nyastra. Jadi torikohnya, metode ta'alumnya dengan 11 tak. Jadi tak semua. Makanya mulai dari tamhid. Dan di sini digunakan tamhid supaya ada gambaran seperti apa yang akan kita jelaskan itu. Makanya tamhid pembahasan hari ini baru pada muqaddimah dalam kenapa pakai ta'alum dan apa metodenya. Nanti pada pertemuan kedua, tamhid mengapa bab haji mabrur yang akan kita bahas. Itu akan kita bahas. Gitu. Untuk membuka peluang, ya bisa dijelaskan di situ latar belakangnya, rumusannya, tujuannya, pola pikir, kerangka masalah, dan metode yang digunakan. Bisa. Kemudian yang kedua, tausik. Tausik berasal dari kata wasako, yasiku, waskon, yang berarti percaya, mempercayai, atau kedudukan. Tapi kalau wasako yuwasiku berarti menghukum keberadaannya atau menelusuri sah atau tidaknya. Tausik itu perlu karena kita banyak menemukan hadis yang kalau dilihat dari tausik tekapangih. Sok eta ceramah Alqomah ya. Alqomah nu doraka ka ibu gara-gara apa? Gara-gara dosa ka ibu teu diampuni ku ibuna pan rek dibakar ku Rasul. Jasadna lamun ibuna teu ngampuni. Bapak-bapak kan sering mendengar ceramah yang membahas itu di Al-Fitrah juga kan pernah kan? Ada yang membahas itu. Coba kalau kita telusuri tausik, kita dina kitab naon? Mungkin di antara bapak-bapak yang tahu dari kitab apa? Dalam masodir asliyah maksud saya. Dalam kitab hadis kan itu kan disambungkan kepada Rasul. Sehingga kata Rasul
kalau ibunya tidak mengampuni, maka akan aku bakar jasadnya. Hesek ya, mau kenapa? Nah, makanya mangga Bapak cari eta dina kitab hadis apa? Sebab kalau berkaitan dengan Rasul ya harus ada hadisnya. Dan dugi ka ieu nama abdi mah can manggih itu teh. Dina Al-Masadir Asliyah itu. Dalam tausik itu. Cerita Al-Qaumah itu. Sama dengan cerita Yahudi buta di pojok kampung yang dihuapan oleh Rasul tiap pagi. Teruskan ku Abu Bakar sok dina kitab naon eta. Tausikna. Kitab hadis. Da ari cerita Rasul mah kudu aya kitab hadis ya. Tapi kan populer di kalangan kita dan masih banyak ya. Masih banyak contoh-contoh yang populer, cerita-cerita dinisbatkan kepada Rasul, tapi secara tausik teu kapanggih. Aya disebutkeun teu aya bisi aya, tapi yang jelas mah teu kapanggih gitu. Di dalam tausik. Makanya tausik itu perlu otentisitas hadis. Jadi kalau kita ingin membahas hadis, coba dicari dulu di dalam kitab Masadir Asliyah. Masadir Asliyah itu antara lain yang kita kenal Kutub Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sa'id, Majah, atau Kutub Tis'ah ditambah Malik, Ad-Darimi dan Ahmad, atau Kutub 11 ditambah Musnad Syafi'i dan Al-Hakim. Itu di Al-Hakim juga nggak ada, atau Baroni, tausik. Hanya perlu. Kemudian tak yang ketiga adalah takhrij. Ini berasal dari kata khorroja yukhriju, takhrij, mengeluarkan. Takhrij itu ada beberapa metode. Tapi yang kita gunakan di dalam takhrij ini, bagaimana mata rantai hadis tentang Haji Mabrur itu. Haji Mabrur itu seperti ceritanya bagaimana. Haji Mabrur itu kan di kalangan kita sering mendengar ceramah mal hajul mabrur, apa itu haji mabrur? Itu lebih menonjol kepada ritualnya saja. Kepada ritualnya. Dan itu saya lihat di Mr. Google juga, mabrur itu bahasannya pasti kepada ritual. Belum atau sedikit sekali kepada sosial. Yang dimaksud dengan haji mabrur itu seperti apa? Nah, ini yang kita lihat. Maka di takhrij hadisnya, bagaimana ceritanya, riwayatnya, minimal mata rantai hadis yang meriwayatkan tersebut, sejarahnya bagaimana, minimal ya wafatnya, kalau kelahirannya, karena memang tidak ada akte kelahiran pada saat itu, jadi ada yang diketahui, ada pula yang tidak. Tapi minimal wafatnya kita ketahui, sejarahnya, ringkasnya. Itu di dalam takhrij. Yang keempat adalah tarikh hadis. Tarikh hadis itu bisa sababun nuzul, bisa latar belakang, atau bisa situasi dan kondisi. Dan tarikh ini perlu. Kemarin itu saya mendengar khutbah, karena setiap Jumat pertama saya tidak khutbah. Di Jumat pertama itu saya hanya untuk mendengar khutbah. Jadi setiap yang minta jadwal khutbah kepada saya, Jumat pertama dimerahi, tidak boleh Jumat pertama. Karena Jumat pertama saya khusus untuk mendengarkan khutbah. Jadi jangan hanya khutbah wae keur batur, keur urang sorangan kumaha. Hanya saya jadi pendengar khusus. Itu kosong, saya tidak pernah khutbah Jumat pertama.
Kecuali lamun kapaksa-paksa teuing masjid sorangan eueuh khotib eta baru maju. Nah, kemarin itu pertama saya dengar cerita tentang saum, meneruskan saum Ramadan. Kata beliau, kata khotib, maka saum sunat. Saum sunat itu ada 11 hari, kata beliau. Yaitu 8 hari, Senin Kamis, dan 3 hari, Ayyamul Bid. Nah, kalau kita lihat tarikh hadis, itu tidak akan ada 11 hari saum sunat itu. Coba kalau kita lihat sababul wurud hadis itu. Sababul wurud hadis itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ditemukan oleh Rasul. Ente, muncul bahasa orang, ente saum tiap harinya. Iya, ya Rasulullah. Saya sudah ikrar saum tiap hari. Kata Rasul, jangan saum tiap hari. Cukup saja kamu 1 bulan 3 hari. 13, 14, 15. Kan 1 hari saum itu nilainya 10 kan. Jadi 3 kali 10 bulan kan 30, 300 kan. Ramadannya weh. 1 bulan. Apa? Kan jadi 1 tahun itu. Ya kata sahabat itu, ya Rasulullah, 3 hari mah dalam 1 bulan atau salpik euy. Nah kalau mau kamu saumlah sehari, tidak 2 hari, yaitu Senin dan Kamis. Masih kurang itu ya Rasulullah. Kalau kamu mau saum paling banyak, yaitu sehari saum, sehari saum Daud. Masih ada yang lebih dari itu? Tidak. Kata Rasulullah. Jadi kalau kita lihat sababul wurud hadis itu, jadi saum itu pilihan. Saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Jadi artinya berdasar tanggal. Atau tidak perlu berdasar tanggal, berdasar hari saja. Tidak usah menghiraukan tanggal, pokoknya hari Senin Kamis. Atau tidak perlu tanggal, tidak perlu hari, yaitu saum sehari tidak. Jadi tidak akan ada 11. Kalau kita lihat asbabun nuzul mah eta teh pilihan sama dengan baca Quran. Kan itu dua kan isinya di dalam hadis itu dua. Pertama, bab saum. Karena kata Rasul kepada sahabatnya, kamu terlalu banyak saum tiap hari mah gitu. Jadi pilih mau 1 bulan 3 hari, mau Senin Kamis, atau sehari saum sehari tidak. Sama dengan Quran. Quran juga kan sehari satamatan. Saat itu baca Qurannya. Kata Rasul, jangan kamu satamatan. Udah aja 1 bulan satamatan cukup. Kata sahabat tuh, ya Rasulullah, ke sabulan mah tuh dah saltik teuing, maka 20 hari. Kalau saya kurang kene, saminggu, kata Rasul. Ada enggak yang lebih ya Rasulullah, lebih dari saminggu? Tidak, kata Rasul. Tapi itu bukan berarti sehari ongko, catamatan, saminggu ongko, hari ongko, sabulan ongko, kan enggak. Jadi baca Quran teh pilih mau sabulan sakali, berarti anu saminggu sakali pan berarti anu sabulan atau 20 hari atau saminggu sakali. Jadi kalau kita lihat hari itu akan jelas bagaimana, walaupun sababul wurud itu tidak menentukan segala-galanya, tetapi itu bisa membantu pemahaman sebab atau tarikh hadis itu. Kemudian yang kelima, tasih. Ya, tasih tadi penyelidikan dari mulai tausiknya ada atau di mana, bagaimana para pengkritik nilai. Ada yang mengatakan munkarul hadis kan, ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis itu
gharib. Ya salah satunya umpamanya mana yang kasih, yang sahih itu bisa kita teliti dari sudut para pengkritik, para pengkritik. Contohnya yang pernah saya dulu sampaikan tentang Ramadan. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar. Itu kan munkarul hadis, atau ada yang mengatakan maudhu hadis tersebut, hadis palsu. Apakah tidak ada rahmat, magfirah dan itqun minan nar di dalam Ramadan? Ada. Tapi kata At-Tirmidzi itu selamanya. Jadi mana yang kasih? Kata riwayat At-Tirmidzi, sebetulnya sejak tanggal 1 sampai terakhir tiga-tiganya ada. Rahmat, magfirah, dan itqun minan nar. Jadi bukan dibagi-bagi. Bukan 10 hari pertama rahmat. Jadi lamun maut 10 hari pertama kakarak dapat rahmat ukul. 10 hari kedua magfirah, jadi kakarak dapat ampunan. Lamun itqun minan nar, padahal tiga-tiganya ada sejak awal. Itu tasih mana membedakan mana yang paling sahih. Bisa ditarjih, karena kadang-kadang kan seperti benar semuanya, seperti yang amin 3 kali itu. Amin 3 kali itu kan mimbar tangga pertama amin, tangga kedua amin. Tapi ada yang sahih hadisnya, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Itu tasih. Ya, dan itu macam-macam di WA itu. Makanya kalau ada pertanyaan, itu ya amin 3 kali itu benar atau tidak? Mana lah redaksina. Itu tasih. Kemudian yang berikutnya adalah tanasub sunnah nabawiyah dengan Quran. Jadi keterkaitan antara hadis dengan Quran, karena saling menafsirkan, saling menafsirkan. Ya salah satu contoh umpamanya lamastumun nisa. Lamastumun nisa di dalam Quran kan seperti Ibnu Abbas mengatakan itu bisa diartikan jima, tapi bisa juga bersentuhan seperti Asy-Syafi'i. Nah maka itu perlu lihat hadis yang keterkaitan dengan itu. Ternyata kan Rasulullah SAW mencium salah seorang istri setelah berwudu, kemudian langsung sholat. Jadi kalau begitu setelah wudu langsung sholat, padahal mencium istri tidak batal. Berarti lamastumun nisa berdasar hadis itu bukan mencium, bukan pantel, tetapi itu jima. Karena mencium saja tidak batal, komongan ukur pantel. Nah, itu keterkaitan hadis dengan Quran. Atau tentang Pak Tajilun Nisa fil mahid, hindari wanita sedang haid. Itu kan perlu hadis keterkaitan dengan hadis tersebut. Bagaimana Rasul? Dan ternyata kan kata Maimunah, Rasulullah SAW itu kan berselimut dengan saya ketika saya dalam keadaan haid. Lalu saya ngorejat. Nah, Rasul apa kamu sedang haid? Iya, ya Rasulullah. Lalu maka pakai celana dulu, baru tidur bersama Rasul. Kan tidur dengan wanita haid boleh saja. Yang tidak boleh itu jima, makanya ditafsirkan oleh hadis illal jima, yang tidak boleh itu jima unggul. Itu keterkaitan. Kemudian berikutnya ketujuh, keterkaitan sunnah atau tanasub. Sunnah ila sunnah, dengan sunnah. Contoh, tadi kan ketika mau sholat fajar, sholat subuh, tadi kan banyak bapak-bapak yang 3 kali sholatnya. Ada yang 2 kali kan. Kemudian sholat yang pertama tahiyatul masjid. Sholat yang kedua sunat fajar, kemudian
Sholat yang ketiga qobla subuh. Ini sampai 3 kali sholatnya saya perhatikan tadi. Ada juga yang 2 kali. Kalau saya masa kali aja. Apa dalilnya? Karena ada keterkaitan antara satu hadis dengan hadis lain. Hadis yang mengatakan sholatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, salat qobla subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, itu kan harus ada kaitan dengan hadis lain. Yang pertama, baina kulli adanaini sholat. Antara 2 adan, maksud antara 2 adan itu antara adan dan qomat, sholat. Mufrad gitu. Bukan sholawat. Sholatun, mufrad. Berarti kalau sudah adan, nungguan qomat, 1 saja. Nah, itu keterkaitan antara hadis dengan hadis. Jadi bagaimana tahiyatul masjid, bagaimana qobla subuh. Tapi kan berdasar hadis itu hanya sholatun. Jadi kalau Bapak juga sholat qobla duhur gitu ya, 4 rakaat sholatun, 1. Jadi bukan diduakeun. Qobla duhur kan boleh 4. Sholatun, disatukan. Karena mufrad. Baina kulli adana ini sholatun. Dan kata Aisyah, sholat fajar itu pendek, khafifah. Saya menyangka Rasulullah baca Fatihah atau tidak. Berarti masuk masjid, tos adan dia. Nungguan qomat 1 saja sholat. Terserah mau sholat apa. 1. Nah, itu keterkaitan antara hadis dengan yang lain. Makanya harus ada tanasub antara satu hadis dengan hadis yang lain. Walaupun tidak ada qobla maghrib, tapi kan baina kulli adanain. Jadi sebelum maghrib sholat naon terserah. Dan Rasul juga tidak menyebut sholat. Karena antara 2 adan sambil nunggu. Makanya sekarang ada timer. Lihat. Ingin ukur 2 menit 5. Tong atuh. Kan kayak kudu nungguan. Memangnya anu qomatnya kudu nungguan. Oke, bayangkan Bapak. Masjidil Haram qomat nungguan sholat kan. Anggus. Jadi yang mau qomat tidak usah, kan bahaya ya lu sholat oke qomat, timer nangis bunyi mah. Sudah waktu qomatnya teu kudu ningali aya anu sholat anu. Yang banyak sholat itu terus menerus adalah sebelum imam naik mimbar waktu sholat Jumat, eta mah sok sing seueur. Sebelum imam naik mimbar. Tapi setelah imam naik mimbar, tidak sholat lagi. Kecuali baru yang datang, itu juga kan berdasar hadis. Baru yang datang. Dan tidak usah nunggu imam, nunggu muadzin. Pada ieu keur adaan, datang terlambat, nongkrong ngadeg heula. Padahal kan kalau adzan Jumat mah begitu datang langsung sholat, kata Rasulullah. Tidak usah berdiri dulu nungguan adzan. Ya mungkin kalau bukan adzan Jumat mah nggak apa-apa ya. Karena baina kulli adanain setelah adzan sholatnya. Baina kulli adanain mah karena setelah selesai adzannya. Tetapi kalau masuk masjid sedang untuk melaksanakan sholat kan itu harus langsung. Begitu masuk masjid harus langsung. Kan kenapa? Karena Rasul bertanya kan kepada sahabat yang datang terlambat. Hal sholaita, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kum, berdiri sholat. Jadi kudu langsung. Jadi tidak usah nunggu adzan selesai. Begitu adzan selesai, adzan selesai, kita dengarkan khutbah. Dan itu juga kan masih banyak di kalangan umat, di kalangan sahabat. Saya juga masih
kan waktu khutbah di sini sering melihat bapak-bapak yang datang terlambat, adzan nongkrong gitu. Ada begitu saya khutbah, sholat, itu kadang sadayana. Sunnah nabawiyah itu harus dikaji, dikaitkan. Kemudian tahlil sarah sudah biasa, yaitu kutipan-kutipan. Sebelum tahlil sarah, tarjamah mufradat. Tarjamah mufradat, karena tarjamah itu penting mufradat itu. Ya, karena kadang-kadang dalam bahasa Arab itu kalau sambungannya beda arti. Seperti rogibaan itu kan artinya benci, tapi rogibapi itu cinta. Jadi perlu terjemah. Tapi memang ditelusuri terjemah kapangi hoge. Kenapa rogibaan jadi benci? Karena rogiba itu kan seneng, an itu jauh, dia seneng jauh, artinya benci. Rogibapi deket, seneng deket, seneng. Itu tarjamah. Kemudian yang ke-9 nanti adalah tahlil syarah. Itu dikutip syarah-syarahnya. Ke-10 takwil, itu makna dibalik makna asli. Dan ke-11 itu tatbik, yaitu penerapannya, realisasinya, bagaimana prakteknya pada kehidupan kita. Saya kira itu bapak-bapak yang sempat saya bahas hari ini. Insya Allah nanti bagian kedua kita akan bahas tentang hadis yang akan kita kaji tentang bagaimana caranya meraih haji mabrur. Untuk menikmati konsumsi dipersilahkan, boleh saja sambil menikmati konsumsi untuk berdialog. Nah, saya akan dulu biar